IPOS 2022, BPDPKS Ditjenbun percepat rekomtek dan transfer dana PSR. Dalam acara The Second Indonesian Palm Oil Smallholder Conference and Expo atau IPOS di Palembang, Helmi Muhansa, KPI Divisi UKMK BPDPKS menjelaskan secara detail terkait program peremajaan sawit rakyat percepatan PSR. Kerjasama percepatan penyaluran BPDPKS dilakukan melalui sinergi BPDPKS Ditjenbun dalam menerbitkan rekomtek dan SK Dirut BPDPKS secara simultan. Agenda percepatan dilaksanakan dengan memusatkan pelaksanaan penerbitan rekomtek dan SK Dirut BPDPKS di Tangerang pada tanggal 16 sampai 18 November lalu. Sinergi pelaksanaan percepatan penyaluran PSR, penerbitan rekomtek dan SK Dirut dilakukan tanpa melewati tupoksi masing-masing. Hasilnya adalah 11 rekomtek dengan luasan 7.531 hektar untuk 3.187 pekebun. Pada tanggal 21 November langsung diterbitkan SK Dirut BPDPKS. Tanggal 22 November langsung perjanjian kerjasama 3 pihak dan disalurkan dana tanggal 23 November. Kalau data lengkap, clear and clean, seminggu dana sudah keluar. Sekarang PSR ada jalur kemitraan, dibuat untuk mempercepat capaian target PSR. Jalur ini untuk lembaga pekebun yang telah memiliki kemitraan dengan perusahaan inti. Aplikasi PSR online saat ini sudah mengakomodir PSR lewat jalur kemitraan. Pengusulan dilakukan lembaga pekebun melalui perusahaan inti. Perusahaan inti memastikan kebenaran data dan kelengkapan dokumen persyaratan surat pernyataan perusahaan inti. Usulan diverifikasi oleh surveyor yang ditunjuk BPDPKS, yaitu PT Sukovindo, dan selanjutnya ditetapkan oleh SK Dirut BPDPKS sebagai penerima dana PSR. Monitoring penggunaan dana dilakukan secara berkala serta kemajuan visi kebun oleh PT Sukovindo. Target PSR melalui jalur kemitraan ini oleh Ditjenbun tahun 2022 ditetapkan 80.000 hektar. Lingkup BPDPKS dibatasi pada area memverifikasi usulan kebun, pekebun, dan lembaga pekebun, serta perusahaan inti yang dapat ditetapkan sebagai penerima dana. Menetapkan lahan dan kebun sebagai penerima dana PSR, menyalur dana 30 juta rupiah per hektar untuk membangun kebun tahap awal ke rekening pekebun untuk selanjutnya dikelola di rekening lembaga pekebun. Melakukan monitoring penggunaan dana serta keterjadian fisik di lapangan berdasarkan laporan dari lembaga pekebun. Dana diberikan kepada lembaga pekebun yang telah memiliki kontrak dengan perusahaan inti. BPDPKS menyalur dana untuk periode pembangunan P0, P1 sebesar 30 juta rupiah per hektar atau pekebun dan penyaluran bersifat bantuan. Dana disalurkan dari rekening BPDPKS ke rekening virtual account pekebun C, Q rekening giro escrow lembaga pekebun tanpa bunga dan biaya administrasi. Dana untuk pembangunan pekebun mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan Ditjenbun. Dana pendamping disalurkan setelah dana BPDPKS habis digunakan. Dana pendamping bisa bersumber dari dana pinjaman perbankan, dana pekebun, dan dana pinjaman lainnya. Mekanisme pencairan dana sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama 3 pihak melalui aplikasi Smart PSR. Monitoring atas realisasi fisik dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Mekanisme kerja dana PSR ditransfer seluruhnya di awal ke rekening virtual account pekebun C, Q rekening escrow account lembaga pekebun setelah dilakukan tanda tangan perjanjian kerjasama 3 pihak. Perusahaan mitra melakukan pekerjaan peremajaan kebun sawit dan melakukan penagihan setiap 3 bulan kepada lembaga pekebun. Lembaga pekebun menyampaikan surat permintaan pembayaran dilampiri laporan progres pekerjaan dari perusahaan mitra kepada BPDPKS melalui aplikasi Smart PSR. Surveyor melakukan verifikasi di lapangan atas laporan progres pekerjaan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan. BPDPKS mengeluarkan surat instruksi transfer dana kepada bank mitra dari rekening escrow account lembaga pekebun ke rekening perusahaan mitra. Kerjasama kemitraan antara perusahaan inti dan lembaga pekebun yang didanai BPDPKS berbentuk operator pengelolaan dan avalis full komersial. Operator pengelolaan lembaga pekebun adalah pemilik. Perusahaan membangun dan mengelola kebun. Lembaga pekebun membayar manajemen fee. Fungsi perusahaan adalah sebagai kontraktor dan pengelola perkebunan.
Avalis full komersial sama dengan operator pengelolaan tambahannya, perusahaan mitra menjamin ketersediaan dana pendamping. Fungsi dan peran PT Sukovindo sebagai surveyor verifikasi adalah memastikan kelengkapan dokumen usulan lembaga pekebun, memastikan kebenaran data pekebun, memastikan legalitas lembaga pekebun, memastikan kebenaran legalitas perusahaan pekebunan kelapa sawit, memastikan kebenaran lahan fisik pekebun, memastikan kesiapan peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, melakukan rekomendasi penetapan pekebun penerima dana PSR, memberikan asistensi usulan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Permintaan untuk menaikkan dana hibah, Ditjen Perkebunan sudah menugaskan PPKS untuk melakukan penelitian di 3 titik, yaitu Kalimantan dan Riau untuk mengetahui jumlah yang pas. Sekian informasi dari kami, nantikan informasi lainnya hanya di channel Media Perkebunan. Salam Perkebunan.